warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam Pidato dari Profesor Dr. Adam Muhammad Harun MPD, diputar langsung oleh Nur Zaitun, Rabu 1 Februari 2023. Bagi Allah pemilik alam semesta, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya saya muliakan ya. Yang paling tua, bukan paling tua, paling senior ya. Ini hadir Kakanda Mokhtarudin dari mana beliau posisi sekarang. Ya, ini paling senior ini ya. Nah, karena kami dulu juga saya pernah mengangkat martabat diri dengan literasi. Mengangkat martabat diri dengan literasi. Mohon maaf, saya tidak ahli literasi, tapi mencoba membaca literasi. Sebelum saya berceloteh sedikit tentang literasi, perkenankan saya bertanya, apakah kita sudah memahami hakikat literasi? Pertanyaan ini boleh jadi tidak memerlukan jawaban, karena kita yang sudah dapat membaca teks tentu sudah bergaul secara intens dengan literasi sejak PAUD hari ini ya, TK, SD, SMP hingga perguruan tinggi, bahkan sampai studi doktoral pun kita terlibat dengan dunia literasi. Sampai S3 terlibat dengan dunia literasi. Di semua kita seharusnya sudah paham dengan literasi. Di samping itu, saat ini pemerintah gencar pula mencanangkan menerapkan gerakan literasi. Salah satunya adalah gerakan literasi sekolah. Di sekolah kita itu sudah gencar gerakan literasi sekolah. Bagaimana wujudnya? Ya, mungkin jawabannya lebih tepatlah wallahu a'lam. Atau letter dengan pengertian huruf. Lalu ada kata literatur yang kita kenal hari ini dengan istilah dalam bahasa kita dari bahasa sastra juga berasal dari kata litera. Demikian juga kata literasi, ya. LITERACY, literasi, ya, yaitu kemampuan untuk membaca. Literasi artinya kemampuan untuk membaca. Dalam kebudayaan Barat, orang yang melek huruf disebut dengan literat. Sedangkan orang yang buta huruf atau tidak bisa membaca disebut dengan iliterat. Saat ini orang yang literat di Barat mungkin tidak kita temukan lagi. Tapi di Indonesia dan beberapa negara berkembang lain, hari ini kita masih berperang, masih berjibaku, ya, membuat orang agar melek huruf atau literat bisa membaca. Tidak lain adalah kemampuan untuk memahami. Dia bukan membaca saja. Karena itu makna literasi yang awalnya sempit menjadi luas, yaitu membaca untuk memahami dan mengeluarkan pendapat berdasarkan pemahamannya, atau mentransfer sesuatu yang didapat secara benar. Pandangan Budi Dharma ini mengingatkan saya kepada guru saya sewaktu mengaji di kampung dulu, tahun 1980-an. Saat itu teks, buku, atau kitab namanya sangatlah terbatas. Sang guru meminta semua murid untuk membuka sebuah kitab fikih, lalu menyilakan salah seorang di antaranya membaca kitab tersebut. Setelah itu, guru mengartikannya di dalam bahasa Aceh, diselingi bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dia tidak berhenti di situ. Dia mulai berpaling kiri kanan sambil menatap murid-muridnya. Lalu dia bertanya,
Sudah paham? Kalian sudah paham? Seringkali pertanyaan guru ini tak punya jawaban. Suasana sepi, muridnya diam. Karena itu lalu dia mensyarah atau menafsirkan, memaknai apa yang sudah dibaca oleh muridnya dan diterjemahkan oleh sang guru. Inilah sebenarnya hakikat literasi. Ya, jadi itu hakikat literasi. Memahami bacaan dan memahamkan apa yang dibaca. Memahami bacaan dan memahamkan apa yang dibaca. Pada tataran yang lebih tinggi selanjutnya, si pembaca dapat menyampaikannya kepada orang lain sesuai dengan pemahaman yang benar. Jadi kalau hari ini kita membaca sesuatu, benar bacaan kita bisa sampaikan secara benar seperti yang ditulis oleh si penulis. Biarkan manusia yang bernama dengan kalam mengajarkan apa yang tidak diketahui sehingga menjadi tahu. Itulah membaca, iqra. Sebelum kita tahu, kita belum membaca. Setelah kita membaca, kita harus tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Memahami berarti mampu memaknai secara benar sesuai dengan bidang atau konteks ilmu yang dibaca. Inilah yang dalam perspektif hermeneutik atau ilmu tafsir dikenal dengan kemampuan interpretasi atau menakwilkan. Dalam dunia pesantren ada bidang ilmu ma'ani, ya, ilmu ma'ani. Ambillah sebuah contoh sederhana. Ada gium berbahasa Aceh. Ini untuk kita paham. Ada gium bahasa Aceh. Iya sikai, bu sikai, ngom jantung, gadokan. Itu adalah teks yang dulu bisa. Ya. Bu sikai, iya sikai, ngom jantung, gadok angkat. Air 1 liter, nasi 1 liter, 1 bambu, tenggelam jantung, hilanglah angkat. Apakah kita paham dengan ada gium ini? Lalu contoh lain di bidang ekologi. Po ai bohram hitam kaki, yang putih taprom tiba, yang masak dapat juli. Po ai bohram hitam tangkainya. Bohram itu saya belum tahu dalam bahasa Melayu bahasa Indonesia, ya. Bohram hitam tangkainya, yang putih tinggalkan di batang atau beramkan di batang, yang masak makanlah segera. Ini amat sering dulu diucapkan oleh anak-anak Aceh. Apakah maksud yang disampaikan dalam kedua adagium tersebut kita pahami? Kalau tidak paham, kita belum literat. Kalau tidak paham, kita illiterat, masih buta huruf. Meskipun kita sudah membaca, itu konsekuensi dari pemahaman yang kita sampaikan tadi. Ya. Dalam kesempatan memberi kuliah untuk mahasiswa program magister di USK, kalau di negeri kita saudara yang sering bersedekah, sering kenduri, menyantuni orang, yatim. Ya. Tiba-tiba dia besok pagi harus berangkat menemui mitra dagangnya di sebuah kota. Ya, di sebuah kota. Ketika pagi tiba, istrinya mendekati dia dan mengabarkan perihal mimpi tadi malam. Kandaku yang budiman, mohon dibatalkan saja keberangkatan Kanda ke tempat ke kota A, karena saya bermimpi tadi malam ada kejadian tidak baik yang akan menimpa Kanda. Tapi sang saudagar karena janji sudah diucapkan, ya, dikatakan janji tidak boleh dirubah. Orang sudah menunggu, saya tetap harus berangkat. Setelah itu berangkat dia. Ya. Ketika dia tiba, sebelum tiba di kota tujuan, karena jauh dengan kuda dia berangkat, harus menginap di kota di pertengahan antara kota yang dituju. Di tengah malam
terjadi keributan dan ternyata ada orang yang terbunuh. Polisi datang memeriksa semua kamar. Polisi menemukan pisau bersimbah darah terselip di bawah bantal sang pedagang. Karena itu dia harus dihukum, diadili, dan dia terbukti ada barang bukti ditemukan di bawah bantal dia dihukum seumur hidup. Dan karena itu tak ada seorang pun yang mengunjungi beliau, karena selama ini beliau dianggap orang baik, ternyata orang yang munafik dalam pandangan masyarakat, berpura-pura baik, padahal dia ganasnya sampai bisa membunuh orang. Lalu kemudian dia menjalani proses hukuman dalam penjara. Tapi karena dia orang baik, dia banyak ada remisi, potong masa tahanan. Jadi bukan di Indonesia saja ada potong masa tahanan. Di Rusia juga ada potong tahanan, potong masa hukuman. Nah, ketika dia harus keluar, dia tidak tahu kemana pulang. Istrinya tak pernah mengunjungi dia dan tidak akan mengunjungi dia sebagai seorang pembunuh. Anaknya juga demikian, apalagi kawan-kawan pembunuh paling ini. Ketika dia gampang memikirkan kemana harus melangkah, tiba-tiba seorang tahanan diseret masuk penjara. Ketika dia melihat tahanan itu, tahulah dia bahwa dialah pembunuh yang sesungguhnya. Dia tahu wajahnya, tapi tidak bisa menjelaskan kepada hakim bagaimana orangnya, kemana dia. Tetapi karena dia sudah lebih dulu memaafkan sang pembunuh itu, dia tidak menyatakan bahwa kamu pembunuh. Tidak. Tidak langsung dia bunuh juga. Nah, seorang yang literat harus bisa memahami apa yang disampaikan dalam cerita itu. Bukan hanya membaca. Tetapi saya, ketika saya menanyakan apa yang dimaksud, apa kemudian hikmah yang bisa kita petik dari bacaan tadi atau dari hal yang saya sampaikan tadi, banyak mahasiswa, semua mahasiswa diam, kalaupun menjawab ngawur. Nah, itu harus kita bisa lihat konteks bahwa dia dihukum, tidak ada CCTV dulu. Ini kita kembali ke masa lalu artinya, sampai ke situ. Ketika kita menjadi orang literat, kenapa dia dihukum? Padahal bukan dia yang membunuh. Hakim hanya menemukan pisau di bawah bantal dia. Itulah kemampuan hakim sampai di situ pada saat itu. Tidak ada CCTV, tidak ada sidik jari. Kalau sekarang kan lain, bukan dia yang memegang pisau itu, terbukti tidak ada sidik jari di pisau itu. Nah. Atau saya pernah juga coba bercerita. Oleh karena itu patut diduga Kerajaan Pasai dulu adalah menggunakan bahasa Melayu Pasai dan cikal bakal bahasa Indonesia, meskipun kemudian bahasa Indonesia dianggap cikal bakal dari bahasa Riau. Itu berbagai perspektif bisa dilihat. Nah, ada satu kisah seorang putri Raja Majapahit, namanya Putri Gemerencang. Putri Raja Majapahit. Dia sudah usia menikah tapi tidak mau menikah karena belum ada orang yang cocok sebagai pasangannya. Banyak sekali pangeran yang datang melamar dia, dia tolak semuanya. Lalu kemudian sang raja dan permaisuri memerintahkan juru gambar, juru reka wajah untuk mendatangi berbagai kerajaan yang ada di Indonesia. Berangkatlah juru gambar itu dengan pengawal yang lengkap ke berbagai kerajaan di Indonesia, di Nusantara, menggambar wajah pangeran. Yang terakhir sampai ke Pasai, karena paling ujung dari timur dulu sampai ke barat. Digambarlah wajah Pangeran Tun Abdul Jalil. Singkat cerita pulang ke sana ke Majapahit. Sudah dilihat semuanya gambar wajah pangeran, yang ke-100 lah baru dia berhenti. Ini calon suami saya. Tolong antarkan saya ke sana, ke Pasai. Nah, orang tuanya dengan berat hati harus melepaskan daripada anaknya dimakan paku, atau lompat ke sumur. Bahasa kita kan kurang mau, adanya di lapangnya.
Selat Malaka sampai kemudian dekat pantai Pasai. Ketika sang putri berlabuh di situ sudah bisa melihat kota Pasai yang di pinggir laut, ya, datanglah beberapa orang nelayan mengabarkan kepada sang putri bahwa pertama kali dialog, ada apa Anda datang ke sini? Nah, ini begini. Saya hendak bertemu dengan tunangan saya, Tun Abdul Jalil. Lalu sang nelayan bercerita bahwa Tun Abdul Jalil sudah dibunuh oleh ayahnya Raja Ahmad Permudal, ya, atau yang kenal kemudian kita kenal dengan Raja Bakuy yang kuburnya pendek itu. Sudah dibunuh Tun Abdul Jalil di sekitar tempat kapal Anda ini berada, ditenggelamkan ke laut. Betapa terbelahnya hati sang putri, beroleh air mata, galau luar biasa. Akhirnya dia mengambil menyimpulkan bahwa kalau begitu untuk apa saya hidup di dunia ini. Orang yang saya cintai datang dari jauh-jauh, ingin menemuinya, ingin menikah dengannya, telah tiada. Biarlah saya mati di laut pasir. Setelah mengajak beberapa orang yang setia kepadanya untuk rela terkubur di laut Pasai bersama-sama, lalu dia menenggelamkan diri ke laut. Kemudian datang informasi ke Raja Majapahit di sana bahwa anaknya sudah mati. Ya, putrinya meninggal dunia gara-gara angkara murka, nafsu angkara murka Sultan Ahmad. Ya, Sultan Ahmad. Lalu dikirimlah pasukan angkatan perang Raja Majapahit, ya, yang hari ini tempat peristirahatan tentara itu sebelum menyerbu pasai dari laut dan darat dikenal dengan nama Majapahit. Itu dikatakan Majapahit, Majapahit. Ya. Singkat cerita diserang Pasai kalah, ya, dan banyak dibawa orang Pasai ke sana. Ini kan cerita, belum tentu benar. Ya, putri itu. Ya. Tapi boleh jadi benar sebagai faktor pembenar, alasan pembenar supaya Majapahit bisa menyerang Pasai. Nah, banyak sekali hal yang bisa kita petik dari cerita seperti ini. Tetapi ketika kita tanya kepada mahasiswa S1, S2, mereka juga diam. Wallahualam bishawab. Mungkin mereka belum pernah mendengar hal seperti ini. Oleh karena itu perlu membaca. Ya, perlu banyak membaca dan benar apa yang diperoleh ketika dia membaca. Jangan-jangan banyak anak-anak kita selama ini tidak benar apa yang dia baca. Tidak tepat waktu dia membaca. Waktu membaca menjelang maghrib, menjelang azan. Habis itu setelah azan baca sebentar, kemudian nonton televisi dan sebagainya. Ya. Jadi ini perlu juga waktu untuk membaca. Ya. Yang mampu memahami, ya, yang memahami masalah secara benar, dengan jalan pikiran yang benar dan bahasa yang baik dan benar, itu penulis. Nah, mungkin kalau kita mulai, ya wajar ada salah-salah style yang keliru dan sebagainya, ya akan kita paham, akan kita pelajari lebih lanjut. Di dalamnya terjalin konsep koherensi, ya, dan kohesi, atau dalam dunia sastra cerita terkait dengan kemampuan menjalin alur yang baik dan stilistik yang apik, sehingga sebuah karya sastra memenuhi konsep dulce et utile, dulce